Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami menaikkan syukur untuk kasih karunia yang berkelimpahan yang diberikan bagi kami. Allah yang senantiasa ingat kepada janji-janjinya, Allah yang senantiasa ingat kepada kami, sehingga Dia telah memberi Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kami. Dia juga yang telah memberikan Roh Kudus untuk memberi firman pada kami, supaya kami bukan hanya diingat oleh Tuhan, namun mengingat kembali kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan di tengah-tengah kelimpahan kasih karunia itu, Engkau hadir sekali lagi memberkati kami. Berkati kami dengan firman-Mu. Berkati kami supaya dengan firman kami dikuatkan dan diarahkan berjalan di dalam kehidupan kami sebagai orang muda, sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang masih menjalani hidup sendirian maupun juga sebagai orang-orang yang berkeluarga. Pimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita buka Alkitab kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Ibrani. Hari ini saudara dan saya akan masuk kepada Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca bergantian mulai dari ayat yang ke-5, Ibrani 1 ayat 5 sampai 9. Kita bergantian sampai 8, 9 nanti kita baca bersama-sama. Ayat 5 sampai dengan 7 sudah direnungkan oleh Vikaris Kias. Saya mulai ayat yang ke-5. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia, Bapa, katakan, engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Sama-sama 2, 3. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi demi teman-teman sekutumu. Bapak Ibu, ini adalah bagian firman yang memperkenalkan sekali lagi mengenai siapa Yesus Kristus. Sekali lagi, ini memperkenalkan siapa Yesus Kristus, dan dia tidak hanya sekedar mengatakan siapa Yesus bagi Bapak Ibu dan saya, tetapi penulis Ibrani mau menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa tidak ada yang setara dengan dia. Oleh karena itu maka tema besar kita ketika membahas ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14 adalah supremasi Kristus. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14, terutama 5 sampai dengan 9, ada sejumlah perbandingan yang digunakan oleh penulis, yaitu dia membandingkan Yesus Kristus dengan malaikat. Dan kali ini di dalam teks yang Bapak Ibu dan saya baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, yang dia tekankan adalah pengakuannya Bapa. Jadi ada Allah Bapa. Kalau manusia yang bersaksi, bagi saudara dan saya kita akan bilanglah kalau manusia yang bersaksi tidak begitu kuat. Oleh karena itu maka penulis Ibrani mengatakan bukan hanya nabi yang bersaksi tentang Yesus Kristus, tetapi Bapa di sorga, pribadi yang ilahi itu juga bersaksi tentang Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat, dia bandingkan siapa Yesus Kristus dengan membuat saudara dan saya melihat kepada siapa para malaikat. Kalau kita lihat malaikat, kita akan menemukan bahwa malaikat adalah ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Di dalam Mazmur dikatakan malaikat itu bahkan lebih tinggi dari Bapak Ibu dan saya. Saya tidak bilang bahwa malaikat saudara dan saya adalah makhluk yang tidak berharga. Tetapi di dalam beberapa konteks saudara dan saya akan menemukan, misalnya ketika malaikat hadir itu manusia begitu takut. Bahkan ketika malaikat Tuhan itu hadir di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu dan saya menemukan Wahyu 19 ayat 10. Itu Yohanes yang rasul saja, itu seperti bisa salah melihat dan hampir memberikan penyembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan, kepada malaikat yang menyatakan diri. Kenapa? Karena malaikat adalah ciptaan yang begitu mulia. Malaikat adalah ciptaan yang begitu agung. Dia adalah pembawa berita daripada Tuhan. Dia adalah pelaksana perintah-perintah Tuhan. Tetapi ketika berhadapan dengan malaikat, dia menyebut malaikat sebagai penyembah. Malaikat adalah penyembah Allah. Di dalam ayat yang ke-6, di dalam ayat yang ke-7, malaikat disebut sebagai pelayan. Dia mulia. Lebih besar dari engkau dan saya. Lebih agung dari engkau dan saya. Tetapi malaikat sampai kapanpun dia adalah ciptaan. Dan ciptaan harus memiliki sikap yang layak. Yaitu menyembah sang pencipta. Dan memberikan pelayanan kepada sang pencipta. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan. Bukan cuma malaikat. Bapak Ibu dan saya adalah ciptaan. Dan tadi saya bilang saudara dan saya sebenarnya tidak lebih besar
daripada para malaikat yang setiap saat melihat Allah secara langsung. Engkau dan saya tidak lebih besar dari malaikat. Engkau dan saya tidak lebih agung kemuliaannya daripada para malaikat. Tadi saya bilang, Rasul lihat malaikat bisa salah kenal, hampir memberikan penyembahan. Siapa di antara Bapak Ibu yang ketemu temannya hampir menyembah temannya? Gak ada. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang memiliki kemuliaan yang sedemikian besar. Tetapi malaikat yang mulia memberikan penyembahan kepada Allah. Apalagi Anda dan saya. Ciptaan yang tidak lebih besar dari para malaikat. Seharusnya Bapak Ibu dan saya mesti sedikit punya perasaan tahu diri di hadapan Tuhan. Pengakuan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang agung. Pengakuan bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Itu selalu membawa orang-orang ini atau makhluk-makhluk ini kepada dua sikap yang benar. Yang pertama adalah penyembahan. Aneh kalau kita mengakui saya adalah ciptaan tetapi kita tidak punya kerelaan untuk beribadah dan menyembah kepada Dia. Yang kedua, sikap yang benar adalah memberi diri untuk kemudian melayani Allah yang menciptakan dia. Yang namanya ciptaan kan diciptakan untuk tujuan tertentu. Dia melayani pencipta dan pemiliknya. Dengan pemuda saya sering bilang kalau Anda beli handphone lalu kemudian saudara pakai handphone itu coba berkali-kali tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Ya kita akan bilang mungkin ini rusak, kita coba untuk reparasi. Tetapi kalau sudah reparasi juga masih tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, saudara dan saya buang. Karena tujuannya saudara dan saya membeli handphone itu adalah untuk melayani kepentingan kita. Maka sikap yang seharusnya adalah sikap yang mirip dengan para malaikat. Yang jauh lebih agung sebenarnya ketika diciptakan dari Bapak, Ibu, dan saya. Menyembah Allah. Ibadah adalah sesuatu yang pantas saudara dan saya kerjakan kepada Allah. Seharusnya saudara dan saya tidak mengeluh. Berkeluh kesah kepada Allah karena kenapa saya harus beribadah. Berkeluh kesah kepada Allah karena dia terlalu agung, lalu saudara dan saya harus memberi pelayanan kepada dia. Tidak, ini sikap yang pantas. Kita hanya menjalankan apa yang seharusnya. Dengan demikian kalau saudara juga terlalu taat beribadah, gak usah terlalu sombong juga. Anda hanya melakukan apa yang seharusnya. Bisa tangkap maksud saya? Anda harus melakukan yang seharusnya. Tapi kalau sudah melakukan yang seharusnya gak usah belagu. Kapan Bapak Ibu setelah habis kerja paper mahasiswa ya, selesai skripsi, dosen sudah tanda tangan, begitu Anda duduk di depan komputernya bilang, coba kalau saya nggak ada. Apakah Anda akan menyelesaikan skripsi itu? Nggak ada kan, dia nggak bisa seperti itu. Karena memang dia diciptakan untuk itu. Ketika saudara dan saya melayani, saudara saya hanya melakukan yang seharusnya. Malaikat melakukannya, maka kita jangan bersikap seolah-olah kita lebih hebat dari para malaikat. Ya memang lebih hebat dari malaikat yang jatuh. Tapi jangan lupa saudara dan saya juga orang-orang yang jatuh kan ya. Sehingga kita tidak lebih besar dari para malaikat. Sekarang bagaimana? Ketika malaikat disebut sebagai ciptaan, malaikat adalah para pemberita, para penyembah dan para pelayan. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8, Yesus Kristus itu disebut sebagai anak oleh Bapa. Yang satu disebut sebagai pelayan dan penyembah. Sekarang yang satu disebut sebagai anak. Kristus adalah anak Allah. Kepada Kristus Yesus, Bapa berkata, engkau adalah anakku dan aku adalah Bapamu. Bapak Ibu mari kita mulai lihat ini. Bapa bilang, engkau adalah anakku, aku adalah Bapamu. Ini berarti ini adalah dua pribadi yang berbeda. Sekali lagi, ini adalah dua pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Tetapi tampaknya Alkitab mau memberi petunjuk. Dua pribadi berbeda ini adalah dua pribadi yang setara di dalam kemuliaan. Mari kita lihat beberapa hal. Pertama, kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat 1 pasal 2b sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat 2b sampai dengan ayat yang ketiga. Melalui dia, melalui Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menompang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kristus mencipta segala sesuatu, Kristus menopang segala sesuatu. Tidak ada apapun di dalam alam semesta ini yang bisa ada tanpa Kristus. Dia mencipta dengan firman, dia menopang dengan firman. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hanya bisa ada jika kita diciptakan oleh Kristus dan hidup kita itu ditopang oleh Kristus. Dengan firman-Nya, dengan segala sesuatu yang dia kerjakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Orang muda, engkau kuat, engkau sehat. Tetapi kekuatan dan kesehatan hanya bisa dimiliki. Pertama, jika Kristus menciptakan engkau. Dan yang kedua, Kristus memelihara engkau. Bukan cuma itu. Dia setara dengan Bapa. Bukan hanya karena dia adalah pencipta dan pemelihara. Ayat 3 bagian B. Dia adalah pribadi yang terhormat. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Tetapi ayat 8 bilang, dia duduk di tahta yang kekal. Oleh sebab itu, dia digambarkan sebagai pribadi yang lebih mulia dari malaikat.
Sekali lagi, dia lebih mulia dari malaikat. Kalau disebut sebagai malaikat, disebut sebagai penyembah. Pertanyaannya, siapa yang dia sembah? Ayat yang ke-6 mengatakan, malaikat menyembah Kristus. Pertanyaan yang berikutnya, malaikat adalah para pelayan. Pertanyaannya adalah, siapa yang dilayani? Ayat yang ke-7 mengatakan, mereka melayani Kristus. Jika malaikat itu menyembah dan melayani Kristus, berarti Kristus adalah pribadi yang ilahi. Bapak Ibu, ada banyak gereja hari ini mengajarkan bahwa Kristus bukan Allah. Erastus Abdono sakit, lalu sekarang ada satu pendetanya dia itu melanjutkan pengajarannya dan terus berusaha untuk mempertahankan Kristus bukan Allah. Kalau Bapak Ibu ketemu dia, suruh baca kitab Ibrani. Baru pasal 1 dia akan langsung ketemu bahwa ini adalah pribadi yang ilahi. Kalau Kristus adalah Allah, maka dia adalah Allah yang absolut, dia tidak bisa tidak ada. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Segala sesuatu diciptakan melalui dia. Berarti segala sesuatu hanya bisa ada kalau dia sudah ada dulu. Tapi kalau dia bukan Allah, dia bukan pencipta. Dia adalah ciptaan. Seperti yang diajarkan di dalam sejumlah gereja. Saya mau tanya, dia diciptakan melalui siapa? Karena semua yang ada, semua yang tercipta harus diciptakan melalui dia. Dia perantaranya. Kalau begitu, kalau perantara ini adalah perantara yang diciptakan, dia diciptakan dengan perantaraan siapa? Gak ada. Nanti Bapak Ibu dan saya akan menemukan dia duduk di tahta yang kekal. Berarti dia senantiasa ada bersama-sama dengan Allah. Ini adalah Allah yang kekal. Allah yang tidak pernah tidak ada. Ini Kristus yang saudara dan saya punya. Tetapi kalau Kristus adalah Allah yang tidak pernah tidak ada, Bapak Ibu dan saya bisa andalkan dia. Kalau dia mau kasih darahnya, dia mau kasih tubuhnya bagi Anda. Sampai hari ini, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, Anda masih tetap bisa mengandalkan Kristus. Kalau dia adalah Allah yang tidak pernah tidak ada, dia selalu ada dalam kehidupan kita, dia selalu bersama dengan kita, maka saudara bisa bersandar kepada dia dan berharap kepada dia di dalam segala pergumulan. Maka kalau bergumul, jangan cari malaikat. Tadi perkenalan ada yang namanya Gabriel. Nama malaikat itu Gabriel. Tapi teman-temannya Gabriel, jangan ketika bergumul cari Gabriel pertama-tama. Meskipun itu nama malaikat. Ada Mikael tadi. Hari ini ruangan ini penuh dengan orang-orang yang namanya malaikat. Ada yang namanya Petrus. Saya tunggu-tunggu gak ada yang bilang nama saya Yudas. Padahal itu nama indah sebenarnya. Tetapi ketika saudara dan saya bergumul, karena Kristus adalah Allah yang tidak boleh tidak ada, dia selalu ada dalam kehidupan kita, bisa menjadi andalan, bisa menjadi sandaran, bisa menjadi pengharapan, maka sekali lagi, tidak usah ketika saudara dan saya bergumul, cari malaikat. Malaikat tidak lebih besar dari Kristus. Kalau malaikat saja enggak, apalagi saudara pergi cari setan dan dukun. Mereka itu sudah jauh di bawah para malaikat. Jangan juga saudara yang mahasiswa tinggalkan orang tua dari kampung kita masing-masing, datang jauh-jauh di sini merasa sendiri, lalu kemudian setiap kali bergumul orang pertama yang saudara cari adalah orang tua, donatur dan lain-lain. Seharusnya yang pertama kali Anda cari di dalam kesulitan adalah Kristus. Di dalam Alkitab ada satu kalimat ini, Kristus itu adalah bijaksana ilahi. Nanti waktu sulit di dalam pergumulan, cari Kristus. Tapi abis itu cari dosen juga. Jangan pikir sudah berdoa kepada Kristus tidak cari dosen, nanti Kristus yang bikin paper. Gak mungkin tuh. Tetapi belajar mengandalkan dia supaya dia kasih bijaksana, dia kasih kepada saudara dan saya pemikiran yang tajam untuk kemudian mengerjakan hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Kalau seandainya kuliah Anda adalah pelayanan kepada Allah, maka dia akan hadir di dalam kuliah Anda. Kecuali Anda pakai kuliah untuk melawan dia. Itu dua hal yang berbeda. Jika hidup dan kerja Anda adalah pelayanan kepada Allah, maka Kristus hadir di sana. Saudara bisa minta pertolongannya, minta kehadirannya supaya memampukan Anda mengerjakan pelayanan itu dengan baik. Dan oleh karena dia mau menceritakan mengenai keagungan Kristus, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan ayat 8, 9 mulai menggunakan Mazmur pasal yang ke-45. Sekali lagi dia gunakan Mazmur pasal yang ke-45 untuk bercerita mengenai siapa Kristus. Tapi saya mau mulai dengan ajak kita. Mari kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 kita baca bergantian 14 sampai dengan 16. Kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-7. Kita baca bergantian 14 sampai 16. Ini memang janji tentang keturunan Daud melalui Salomo tentu saja. Saya bacakan ayatnya yang ke-14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku.
Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Ayat yang ke-15. 16 sama-sama. Bapak Ibu, kepada Daud Allah berjanji. Ini ada janji Allah kepada Daud dan keturunannya bahwa akan ada satu keturunan Daud yang Bapa jadikan dia sebagai anak dan dia akan menjadikan Allah sebagai bapanya. Semua raja yang ada di dalam garis keturunan Daud harus berelasi dengan Allah sebagai bapa. Dan kemudian Bapa, Allah Bapa itu kemudian menjadi Bapa mereka dan kemudian mereka menjadi anak-anak daripada Bapa ini. Tetapi kemudian kalau kita bilang semua raja begitu, ada yang unik di sini. Karena kalau Bapak Ibu dan saya baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16, kelihatannya bukan hanya berbicara mengenai relasi antara sang raja dan kerajaannya dengan Allah sebagai Bapa, tetapi ada janji mengenai sebuah kerajaan dan sebuah tahta yang kekal. Dinastimu, keluargamu, kerajaanmu akan terus-menerus ada untuk selama-lamanya. Dan kalau ini berbicara mengenai satu raja yang kerajaannya, tahtanya kekal, maka ini adalah raja yang kekal. Janji ini nantilah yang akan diulangi di dalam Yehezkiel pasal yang ke-9 itu. Ketika anak itu lahir, dia adalah bapa yang kekal. Berbicara mengenai apa yang disebut sebagai kekekalan. Tapi kalau mari sekarang Bapak Ibu lihat ya, ada janji mengenai raja yang kekal, kerajaannya kekal. Kemudian itu adalah keturunan Daud. Mari kita lihat sekarang Mazmur pasal 45 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Persis sama. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, tahtamu kepunyaan Allah. LAI menerjemahkan demikian. Saya baca dari TB2, tetapi TB1 juga sama. Nanti ini jadi perdebatan sebenarnya. Tahtamu kepunyaan Allah untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sejawatmu. Bapak Ibu, bagi saya ini penting. Karena kalau Bapak Ibu lihat ayat 1 sampai 10, sekali lagi, ayat 1 sampai 10 itu bicara mengenai keturunan Daud, seorang raja yang sangat agung. Raja ini adalah raja yang agung. Dia agung bukan karena dia terlalu cakep. Dia agung karena dia adil. Dia agung karena dia benar. Saudara, kalau dapat presiden yang model kayak begini, kita juga akan terus ingat-ingat dia. Kenapa Bapak Ibu tertawa? Enggak presiden lah, raja. Raja yang kayak begini kalau ada, adil, benar, dia penuh dengan belas kasihan seperti ayat 1 sampai 10 saudara boleh baca, maka saudara akan bersuka cita. Tetapi ayat 6 dan ayat 7 mengindikasikan raja yang dijanjikan dalam Mazmur adalah raja yang sekaligus manusia, sekaligus ilahi. Tahtanya kekal, nanti Ibrani kemudian menafsirkannya. Lalu kemudian ayat 11 sampai 16 bercerita mengenai apa? Dia adalah raja yang begitu agung dan ada banyak putri bangsa-bangsa kafir di sekitarnya yang jatuh cinta sama dia. Ayat 11 sampai 16 mengatakan putri-putri bangsa kafir itu adalah putri-putri yang akan menikmati kebahagiaan di dalam kebersamaan dengan sang raja. Bapak Ibu para penafsir kemudian langsung tanya, ini siapa sebenarnya? Siapa raja ini? Raja yang begitu agung, dia begitu bijak, dia begitu adil, dia benar. Sampai banyak orang itu, banyak putri, banyak mempelai wanita, itu terus menerus menempel kepada dia untuk menikmati kebahagiaan. Ada yang bilang ini Salomo. Salomo punya banyak istri, banyak putri-putri yang ada di sekelilingnya. Dia seorang raja yang juga katanya berhikmat dan bijak. Bijaksananya dia bahkan sampai menarik ratu dari negeri Sheba itu datang. Bapak Ibu para penafsir mengatakan itu Filipus melayani sida-sida dari Ethiopia. Dari mana dia dengar tentang Allahnya orang Israel. Besar kemungkinan dari ratu negeri Sheba. Berita itu adalah berita yang terus menerus diberitakan. Dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dia menarik hati banyak orang. Termaksud menarik hati banyak putri bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Tapi Bapak Ibu, ada satu peringatan di situ. Bapak Ibu dan saya jangan terjemahkan cepat-cepat ini Salomo. Karena Salomo tidak benar-benar menggenapi ayat ini. Salomo dicintai oleh banyak perempuan. Tetapi perempuan-perempuan itu telah menarik hatinya dan menjauhkan dia dari bapaknya. Salomo gagal. Kalau Salomo saja gagal, maka saudara dan saya bisa sampai kepada satu kesimpulan. Seorang penulis mengatakan, tidak ada raja di Israel yang memenuhi kualifikasi Mazmur pasal yang ke-45. Tidak ada raja di Israel yang memenuhi kualifikasi yang dicatat di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 14 sampai dengan 16 kecuali
Yesus Kristus. Di dalam dunia ini, tidak ada pemimpin yang saudara dan saya bisa harapkan. Hari ini, kalau kita senang ada pemimpin yang baik, bersyukurlah. Kalau Anda kecewa dengan pemimpin hari ini, di masa yang lalu, di masa yang akan datang, wajar. Karena memang tidak ada yang memenuhi kualifikasi yang disebutkan tentang Kristus sebagai Raja. Kualifikasinya apa? Di situ dikatakan, tahtamu ya Allah. Bapak Ibu jangan lupa, kata tahtamu ya Allah di dalam kitab Ibrani, ini kan datang dari mulut siapa? Dari mulut Allah Bapa kan ya? Allah Bapa menyebut pribadi yang duduk di atas tahta itu sebagai Allah. Kalau begitu, saudara dan saya sementara berbicara mengenai dua pribadi ilahi, bukan? Jangan lihat saya. Mari Bapak Ibu lihat Alkitabnya ya, Bapak Ibu ayat 8. Tentang anak, iya Bapa berkata, Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Dia sementara berbicara tentang Kristus dan kepada Kristus dia bilang, tahtamu ya Allah. Ini memberi petunjuk bahwa pemazmur, baik pemazmur maupun penulis kitab Ibrani, sementara berbicara mengenai Kristus yang bersifat ilahi. Ini sudah menjadi iman orang Kristen sejak semula. Seorang penulis pakai istilah ini, Davidic King is divine king. Raja yang merupakan keturunan Daud, itu adalah raja yang bersifat ilahi. Ini yang mau dijelaskan di sana. Allah Bapa menyebut sang anak bukan hanya sebagai raja, tetapi menyebut sang anak sebagai Allah. Dua pribadi ini sama-sama ilahi. Maka Yohanes benar ketika dia bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia senantiasa bersama-sama dengan Allah karena dia duduk di tahta yang kekal. Dan kemudian oleh karena itu maka Yohanes bilang, firman itu adalah Allah. Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada Daud di dalam 2 Samuel. Yesus adalah penggenapan janji Allah atau nubuat di dalam Mazmur pasal 45. Itu berarti, saudara mesti ingat ini, Yesus adalah bukti kesetiaan Tuhan. Lagu yang tadi saudara nyanyikan, Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Iya, ini lagu bagus karena Tuhan ingat kita yang sering lupa Dia. Ada yang bilang kalau kita susah kita ingat Tuhan. Nanti ketika kita bahagia kita lupa Tuhan. Ada benarnya. Tapi ada orang itu lagi susah pun lupa Tuhan. Jadi entah maunya apa. Senang lupa Tuhan, susah juga lupa Tuhan. Tapi satu yang indah di dalam kisah ini adalah Tuhan setia kepada janjinya. Hari itu orang Israel mungkin sudah gak harap lagi bahwa raja yang adalah manusia, yang sekaligus ilahi, yang duduk di tahta yang kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin Israel sudah lupa. Bahkan mungkin mereka sudah gak harapkan lagi. Tetapi Allah memberikannya. Allah memberikan kepada mereka, kepada Israel, kepada engkau dan saya. Dan ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Dan kalau seandainya hari ini saudara mau cari pribadi yang setia yang bisa terus menemani Anda di dalam susah maupun senang, itu mestinya Tuhan. Bapak Ibu, kata Allah mengingat itu penting. Di dalam kehidupan orang Israel, kitab Keluaran. Orang Israel itu, Yosua bilang, Israel sudah menyembah berhala di Yosua pasal 24. Di Mesir orang Israel sudah menyembah berhala. Nenek moyangmu itu sudah menyembah berhala. Mereka dulu umat Tuhan. Tetapi karena tiap hari lihat penyembahan berhala, tiap hari ditekan, maka mereka memilih untuk menyembah berhala. Mereka sudah gak kenal Tuhan. Mereka lupa Tuhan. Tetapi ketika menderita, Alkitab datang bercerita kepada saudara dan saya. Tuhan bilang kepada Musa, aku ingat kepada Abraham. Aku ingat kepada umatku. Oh, Allah kita tidak pernah mengalami amnesia. Bahwa kita lupa kepada Dia itu satu hal. Tetapi kalau engkau dan saya adalah umat pilihan Allah. Ini sukacitanya umat pilihan Allah. Mereka tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Kadang-kadang ada pergumulan yang hebat. Lalu kemudian kita tanyakan ya, Tuhan apakah engkau ada? Pertanyaan itu tepat sih. Kalau saudara masih sempat tanya, Tuhan apakah engkau ada? Bagi saya itu kabar baik. Karena itu berarti saudara masih ingat Tuhan. Tapi jangan terlalu lama dan terus mengulang pertanyaan itu. Bersyukur Tuhan itu sabar kan ya. Kalau Tuhan itu tidak sabar kayak pendeta Tama, apa yang terjadi? Setiap kali saudara bergumul, Tuhan apakah engkau ada? Kalau saya Tuhan ya saya akan jawab. Selama ini kau senang tidak pernah tanya apakah saya ada. Tetapi Tuhan tidak begitu. Ketika mereka mengabaikan Dia, mereka tidak pernah ingat Dia. Mereka ada di puncak kesulitannya mereka. Ketika mereka sudah tidak bisa bikin apa-apa, Tuhan tidak pernah bilang, tahu rasakan. Selama ini jauh-jauh, sekarang makan itu. Tidak. Tuhan bilang, aku ingat janji kepada Abraham. Sekarang,
Penulis Ibrani bilang Allah ingat janji kepada Daud dan keturunannya. Bapak Ibu, raja-raja dari garis keturunan Daud itu bukan orang-orang yang setia. Ada beberapa orang bilang ada dia setia seperti nenek moyangnya. Tetapi ada lebih banyak yang mengatakan dia telah melakukan ketidaksetiaan seperti ayahnya dan seterusnya. Baca kitab raja-raja, baca kitab Tawarik dan saudara akan menemukan lebih banyak yang tidak setia. Tapi engkau dan saya melihat di dalam Alkitab, Allah kita adalah Allah yang setia. Belajar bergantung kepada Dia. Tapi satu hal yang lain, kalau memang Allah yang setia ada di dalam hidupmu, engkau juga mesti belajar untuk setia. Jangan belajar untuk terus mengkhianati Dia yang setia. Ada yang pacaran di sini. Mahasiswa rajin belajar, tekun, sampai sudah tidak pacaran lagi. Tetap Anda tetap harus memikirkan calon suami dan calon istri. Jadi sah saja kalau saya tanya, ada yang sudah pacaran? Tetap nggak ada. Pantas sulit sekali kita melaksanakan pemberkatan di GRI ini karena modelnya kayak begini. Nggak ada orang pacaran yang mengharapkan bahwa kekasihnya dia itu terus-terus mengkhianati dia meskipun dia mencintai. Kalau ada satu orang laki-laki, seorang perempuan, laki-laki itu begitu mencintai pasangannya dia itu. Ketika dia dikhianati, mungkin dia akan memberi pengampunan. Tetapi kalau terus-menerus dia hianati, mungkin dia tidak akan lagi memberikan pengampunan. Tapi kalaupun dia adalah orang yang panjang sabar sehingga dia terus memberi pengampunan, tetap ada satu hal, ada luka di dalam hati. Karena itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan. Allah setia, maka jangan lukai hatinya dengan ketidaksetiaan. Saudara dan saya terlalu banyak bermain-main dengan apa yang disebut sebagai ketidaksetiaan kepada Allah yang setia. Ingat baik-baik, Dia ingat Anda. Maka Anda juga harus terus ingat Dia di dalam hidup Anda. Tetapi Allah ini bukan hanya Allah yang kemudian digambarkan sebagai Allah yang setia. Allah yang kemudian kalau Dia menyatakan diri di dalam Kristus, Dia adalah pribadi yang ilahi yang begitu setia. Dan kalau Allah jadi manusia, Raja yang adalah manusia dan ilahi, ini adalah bukti kesetiaan Allah. Sekarang Bapak Ibu dan saya kemudian menemukan di dalam ayat yang ke-8 masih, tahtamu, tahta Kristus itu adalah tahta yang harus ada untuk seterusnya dan selamanya. Berbeda dengan raja yang lain, Yesus adalah raja yang ilahi, tetapi Dia juga adalah raja yang kekal. Kalau tahtanya adalah tahta yang ada untuk seterusnya, ada untuk selamanya. Kalau tahtanya kekal, maka raja ini mestinya adalah raja yang kekal. Dia berkuasa selama-lamanya. Raja seperti ini adalah raja yang otoritas dan kuasanya tidak tunduk kepada perubahan. Ini yang saya sering bilang. Kalau hari ini saudara percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang berubah pada dia. Dia tetap pribadi ilahi. Satu saat saudara kecewa dan kemudian saudara bilang, saya akan meninggalkan Kristen. Saya akan meninggalkan Kristus. Tidak ada perubahan pada tahtanya. Dia tetap Allah. Ada anak kecewa sama orang tua, kemudian bilang akan meninggalkan Kristus. Pertama, objeknya salah. Marah sama orang tua yang ditinggalkan Kristus. Gak cocok kan? Tapi yang kedua dia pikir dengan begitu dia bisa melukai hati orang tuanya. Mungkin. Tetapi apakah itu kemudian membuat Kristus hancur? Tidak. Tahtanya kekal selama-lamanya. Tidak ada perubahan. Tahta Kristus, otoritas Kristus, kuasanya tidak tunduk kepada perubahan. Ini yang kemudian membedakan Kristus dari para penguasa yang lain. Semua penguasa. Baru hari Jumat yang lalu saya bawa firman Tuhan dan kebetulan itu bahas mengenai Roma pasal 13 di Kemenkeu dan kemudian karena bahas mengenai Roma 13 kan saya sedikit leluasa. Sehingga saya bilang kalau hari ini Anda adalah pejabat, ingat bahwa kuasa datang dari Tuhan dan kuasa dari Tuhan itu terbatas. Pertama dibatasi oleh waktu. Setinggi apapun jabatan Anda, satu saat Anda pasti akan mati. Pasti kan? Atau ada pejabat yang gak mati? Sebagian kita bahkan berharap cepat-cepat. Kuasa mereka adalah pemberian Allah. Kuasa mereka dibatasi oleh waktu. Dalam konteks negara yang demokrasi, kuasa mereka dibatasi oleh konstitusi. Susah senang 5 tahun, paling lama 10 tahun. Politik bergantung kepada situasi. Raja-raja pada masa pertama kali mereka berkuasa di Eropa itu begitu luar biasa. Tapi begitu terjadi revolusi di Prancis, orang-orang yang dianggap agung, orang-orang yang dianggap tidak dapat dijatuhkan, sebagian besar jatuh. Kenapa? Karena kuasa seorang raja adalah kuasa tahta yang tidak kekal, dibatasi oleh waktu, bergantung kepada situasi politik. Tetapi kemudian ketika berkaitan dengan Kristus,
Tahtanya adalah tahta yang kekal. Tidak ada situasi politik yang bisa menjatuhkan Kristus. Kita bahas nanti speak cosmic war. Tidak ada peperangan yang bisa menjatuhkan Kristus. Iblis itu bisa menggerakkan seluruh alam semesta untuk melawan Anda dan saya. Melawan Kristus dengan menghancurkan Anda dan saya. Dia bisa menghancurkan Anda dan saya, tapi dia tidak akan pernah bisa menghancurkan Kristus. Bahkan karena kita adalah tubuh Kristus, Kristus bisa bilang, gereja tidak akan pernah ditelan oleh alam maut. Kenapa? Karena tahta Kristus adalah tahta yang bertahan selama-lamanya. Tetapi bukankah ini repot ya? Kalau ada raja yang tidak berganti, bukankah masalah? Bapak Ibu mau petunjuk? Pertanyaan saya sederhana, apakah Anda berharap Prabowo selama-lamanya jadi presiden Indonesia? Saya lihat ada langsung, saya belum menyelesaikan kalimat saya. Bagaimana kalau dia selamanya berkuasa? Raja yang lalim, kalau ada raja yang lalim, apakah Anda berharap dia berkuasa selamanya? Saya tidak bilang Prabowo lalim. Saya bilang raja yang lalim, dia bukan raja, dia presiden. Tapi pertanyaan sederhana, bagaimana kalau Prabowo itu berkuasa selama-lamanya? Bukankah indah? MBG selama-lamanya. Apa perasaan Anda? Bahlil selama-lamanya. Apa perasaan Anda? Polisi, jaksa, KPK selama-lamanya. Apa perasaan Bapak Ibu? Yang lagi berkuasa saat ini. Selama-lamanya. Bukankah kita sesak napas kita? Lalu kalau Kristus selama-lamanya, bagaimana? Karena dia punya tahta selama-lamanya, maka Alkitab itu begitu adil, memberi petunjuk yang berkuasa selama-lamanya di dalam ayat yang 8b dan kemudian ayat yang ke-9a. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Dia berkuasa selama-lamanya. Tetapi ingat, tongkatnya adalah tongkat kebenaran. Pada masa itu, Bapak Ibu, tongkat di tangan raja itu paling tidak punya dua fungsi. Yang pertama, menunjukkan perkenanan. Masih ingat Esther? Esther bilang, kalau saya datang, biasanya itu kalau orang mau menghadap raja, kalau raja panggil, itu pertama. Kalaupun memaksakan diri untuk datang, ya dia harus kasih tongkatnya. Jadi kalau permasyuri datang atau orang perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya memaksakan diri masuk istana. Kalau raja kasih tongkat menunjukkan perkenanan, baru dia bisa datang kan ya? Tapi kalau raja tidak kasih tongkat dan dia memaksa masuk, eksekusi. Maka Esther bilang berdoa supaya dia tidak eksekusi saya dan kemudian kalian semua binasa. Kenapa? Karena tongkat itu adalah gambaran daripada otoritas dan perintah. Tongkat itu memerintahkan orang untuk pergi, memerintahkan orang untuk datang. Fungsi yang kedua adalah memerintahkan orang untuk berbicara atau memerintahkan orang untuk diam. Sehingga tongkat adalah simbol daripada otoritas dan pemerintahan seorang raja. Yesus punya tongkat. Dia punya otoritas. Dia menjalankan pemerintahan atas segala sesuatu. Tetapi tongkatnya adalah tongkat kebenaran. Tongkatnya adalah tongkat keadilan. F.F. Bruce, dia bilang ini mengandaikan Kristus sebagai raja yang mengabdikan dirinya kepada kebenaran. Kristus adalah raja yang memerintah dengan kebenaran. Dia memerintah dengan adil. Dia adalah raja yang benci kepada kefasikan. Bapak Ibu, raja-raja dunia, Tuhan Yesus bilang sudah terbiasa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Saudara dan saya sudah biasa melihat raja, melihat pemerintah yang kejam. Saudara dan saya sudah terbiasa melihat raja yang selfish, selalu mengambil untung dari rakyatnya. Itu sesuatu yang terlalu biasa. Tetapi kadang-kadang ada masa di mana Tuhan itu mengizinkan saudara dan saya menjalani situasi yang tidak ideal supaya kita merindukan raja yang ideal. Dan kemudian Alkitab bilang raja yang sesungguhnya yang harus Anda nantikan adalah Kristus. Karena dia tidak memerintah dengan tangan besi, dia memerintah saudara dan saya dengan kebenaran dan keadilan. Dia benci kepada kefasikan. Dan kalau dia benci kepada kefasikan, cinta kepada kebenaran dan keadilan, itu berarti saudara dan saya tidak akan menemukan kesalahan padanya. Yesus bukan yang anti kritik kan. Yesus pernah bilang, siapa di antara kamu yang bisa menunjukkan kesalahanku? Ada ruang untuk kritik bagi Kristus. Tetapi karena dia adalah raja yang benar, raja yang adil, benci kepada kefasikan, hari itu tidak ada satupun yang menemukan kesalahannya. Ketika diadili dengan hukum positif oleh Pilatus, pakai sistem hukum pada zaman itu yang dianggap paling beradab, paling rapi. Sistem hukum Romawi, dia tidak ditemukan bersalah.
pakai Alkitab, dia tidak ditemukan bersalah, maka dibutuhkan saksi palsu untuk menunjukkan dia bersalah. Ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa raja kita adalah raja yang benar-benar mencintai kebenaran dan keadilan. Dia benci kepada apa yang disebut sebagai kefasikan. Ada ruang untuk kritik, namun engkau dan saya tidak mungkin bisa mengkritisi dia karena dia suci. Di Indonesia katanya ada ruang untuk kritik. Setelah Anda kritik, Anda disebut sebagai londo ireng. Salah satu hamba Tuhan WA saya waktu istilah itu keluar, Tama, jangan-jangan nanti kamu disebut londo ireng kalau kamu melanjutkannya. Saya bilang sebagian benar itu dia. Pertama, kalau ireng pas lah. Saya mengakui itu. Irengnya pas. Ireng, Bapak Ibu tahu ireng, hitam. Kalau itu mereka sebut saya londo ireng, saya kira nggak ada masalah. Dan semua orang Indonesia kira-kira kita masuk dalam kategori itu. Tapi ketika disebut sebagai londo, saya nggak merasa. Secara fisik enggak. Yang kedua, saya enggak merasa bahwa saya terlalu dekat dengan orang-orang asing dalam tanda petik. Justru orang yang berteriak londo ireng inilah yang bahkan dengan tidak malu-malu bicara kepada Presiden Amerika minta ketemu anaknya. Ini manusia paling enggak tahu malu. Dia memenuhi kualifikasi itu. Pertama, dia ireng seperti saya. Yang kedua, dia londo. Bapak Ibu, saya tidak sementara bicara politik praktis. Saya sementara bicara politik moral. Mimbar Kristen adalah suara hati nurani masyarakat. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Tetapi kalau Anda mau mencari satu raja yang tidak bisa dikritisi, itu cuma Kristus. Semua raja yang lain memiliki ruang untuk dikritisi karena mereka orang berdosa. Seperti saudara dan saya. Dia bilang tahtamu adalah tahta yang kekal terus menerus. Tetapi ketika engkau bertahta dengan kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu kalau satu saat saudara mengalami apa yang disebut sebagai ketidakadilan, seharusnya tempat pertama di mana saudara datang dan meminta keadilan adalah Kristus. Kalau saudara diperlakukan dengan tidak benar di dalam gereja, di luar gereja, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan kampus, maka tempat pertama di mana saudara datang dan meminta kebenaran dan keadilan harusnya Kristus. Karena dia memerintah dengan cara itu. Tetapi kalau kita bilang dia adalah raja yang sedemikian, ingat bahwa ketika pertama kali Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda minta dia untuk menjadi Tuhan di dalam hati. Kalau Tuhan yang memerintah di dalam hati ini adalah Tuhan yang benar dan adil, maka seharusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang juga bisa diharapkan hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Harusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa diharapkan untuk benci kepada kefasikan. Berapa banyak orang Kristen yang kemudian menghidupi prinsip ini? Karena Kristus itu adalah Kristus yang telah hidup di dalam kebenaran. Dia memerintah dengan kebenaran, maka ada satu kata di dalam kalimat ayat yang ke-9. Sebab kamu adil, karena kamu benar, karena kamu benci kefasikan. Maka Allahmu telah mengurapi engkau. Bapak Ibu, ini menarik. Bapa bilang engkau adalah Allah. Sekarang penulis bilang di hadapan Kristus, Bapa adalah Allah. Maka Kristus itu dibilang Allahmu mengurapi engkau. Bapa mempermuliakan Kristus dengan menyebut dia sebagai anak. Sekarang anak mempermuliakan Bapa. Penulis Ibrani mengatakan Kristus akan mengakui Bapa sebagai Allah yang mengurapi dia. Kristus memang diurapi. Dia diurapi untuk bisa melayani Bapa. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-38. Atau saya baca 37, Bapak Ibu baca 38. Nanti kita fokus ke 38. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes 38. Kristus diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa supaya dia bisa melayani Bapa. Dia melakukan apa yang disebut sebagai kebenaran dan keadilan untuk melayani Bapanya. Ini bicara mengenai Kristus sebagai manusia. Manusia yang taat, setia, dan tidak berdosa. Kita bilang dia adalah manusia yang sempurna. Dia diurapi oleh Roh Kudus.
Sehingga pada akhirnya dia yang setia ini meskipun mati, bangkit. Dia bangkit dan dia menikmati kemenangan. Dan kemudian Alkitab bilang dia duduk di sebelah kanan Allah. Menikmati sukacita. Duduk di samping Bapa. Kristus kita adalah Kristus yang bersukacita. Karena diurapi oleh Roh Kudus maka dia bersukacita. Bersukacita di dalam pelayanan kepada Bapa. Bukan bersukacita di dalam dosa. Semua orang yang mengatakan bahwa mereka diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya orang-orang yang terus-menerus menikmati sukacita di dalam pelayanan mereka kepada Bapa dan bukan di dalam dosa. Sukacita yang sementara dibicarakan ini bukan masalah perasaan Bapak Ibu dan saya. Ketika kita dianiaya, kita seperti kehilangan sukacita. Tetapi jika Anda dianiaya oleh karena melakukan kebenaran, harusnya masih ada sisa ruang bagi sukacita di dalam hati Anda. Jangan belajar untuk menikmati sukacita karena melakukan dosa. Kemarin maling gak ketahuan sukacita. Ujian nyontek gak ketahuan sukacita. Afeksi kita mesti disesuaikan kepada Allah kita. Kristus kita karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Kristus kita karena diurapi oleh Roh Kudus, maka dia bersukacita pada tempatnya. Dia bersukacita karena bisa melayani Bapanya di dalam kebenaran dan keadilan. Dan dengan demikian dia panggil Bapak Ibu dan saya sebagai teman dan sekutu. Bapak Ibu, saya mau tutup perenungan ini dengan mengajak saudara dan saya untuk melihat bagian ini. Dia punya sukacita yang sangat besar. Allah mengurapi bukan hanya dengan Roh Kudus tapi dengan sukacita. Dia bersukacita. Sukacitanya itu melebihi teman-teman sekutumu. Siapa yang dimaksud dengan teman-teman Kristus? Siapa yang dimaksud dengan sekutu-sekutunya Kristus? Ada yang bilang itu malaikat, tetapi mari kita perhatikan konteks. Konteks ini sementara menempatkan malaikat sebagai pada posisi yang inferior dan ayat ini enggak ngomong mengenai malaikat sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat pasal 2 ayat 1. Karena itu kita harus lebih meneliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Kita lanjut kepada ayat yang ke-10 dan ayat 11. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat yang ke-11. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Ayat yang ke-11. Bapak Ibu, tampaknya di dalam ayat yang dimaksud dengan teman, termasuk dengan sekutu adalah mereka yang disebutkan di dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Di dalam bahasa asli bisa diterjemahkan bukan hanya sebagai orang banyak, tetapi banyak saudara. Mereka menjadi partner, mereka menjadi sekutu daripada Yesus Kristus. Pasal 3 ayat yang ke-14. Sehingga orang percaya adalah orang-orang yang juga dipilih oleh Allah untuk menjadi teman, menjadi sekutu daripada Kristus. Sama seperti para malaikat. Dan harusnya ini adalah sukacita. Kenapa? Karena teman dan sekutu adalah orang-orang yang menerima benefit daripada kebenaran Kristus. Dia memerintah dengan kebenaran. Calvin bilang, karena Kristus benar, maka Anda dan saya bisa diadopsi sebagai anak-anak Allah. Dia adalah anak yang memerintah di dalam kebenaran. Ketika dia turun ke dalam dunia, dia menjalankan apa yang disebut sebagai kebenaran. Meskipun dia mengalami kematian, dia mati sebagai orang yang suci. Dengan demikian saudara dan saya punya pengharapan untuk percaya kepada dia. Dan Calvin bilang, di dalam dia kita diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Dengan demikian bukan hanya Kristus disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi di dalam dia saudara dan saya disebut sebagai anak-anak Allah. Richard Phillips, kemudian dia bilang, di dalam Yesus Kristuslah Anda dan saya akan mendengar suara yang sama. Engkau adalah anakku dan aku adalah bapamu. Saudara, tadi saya bilang belajar datang kepada Kristus. Kalau ada dalam kesulitan, dalam pergumulan, berseru kepada Allah. Tetapi Richard Phillips bilang, hanya di dalam Kristus yang memiliki tongkat kebenaran dan keadilan itulah. Hanya di dalam iman kepada dialah saudara bisa mendengar suara yang sama. Engkau adalah anakku dan aku adalah bapamu. Di dalam Kristuslah saudara dan saya juga diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa untuk mengerjakan panggilan surgawi, melakukan kebenaran dan melayani Allah. Ini panggilan Tuhan bagi saudara dan saya. Kristus memerintahkan saudara dan saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kristus memerintahkan saudara dan saya untuk mencintai kebenaran, menghidupi kebenaran meskipun dianiaya. Matius pasal yang kelima ayat 10-11. Kenapa? Dia bukan hanya bilang saudara dan saya di dalam dia
saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Kristus, kita bersukacita jadi anak-anak Allah. Kristus lebih sukacita lagi karena penulis Ibrani bilang di dalam pelayanannya saudara dan saya jadi anak-anak Allah. Bayangkan ya, kita mengkhianati dia tapi dia bersukacita di dalam dia. Engkau dan saya jadi anak-anak Allah. Menikmati berkat-berkat yang sama dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan dia. Tetapi bukan hanya itu. Sekarang dia memerintahkan engkau dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencintai kebenaran, menghidupi kebenaran. Kenapa? Saya kutip Yohanes Calvin. Karena kebenaran Injil adalah tongkat spiritual yang ada di tangan Kristus. Melalui kebenaran Injil lah Allah membaharui kita di hadapan Sang Bapa. Kristus membaharui kita di hadapan Sang Bapa. Kalau dia adalah raja yang benar, dia akan pimpin Anda dan saya dengan kebenaran. Dia nggak akan pakai yang lain. Kenapa orang Kristen harus terus bergumul dengan firman? Karena kalau Kristus mau pimpin hidup saudara dan saya di dalam kerajaannya, mestinya dia pimpin engkau dan saya dengan apa yang disebut sebagai kebenaran. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu dan saya bergumul dengan kebenaran atau tidak? Seorang pekerja harus terus memperkembangkan diri dan kapasitasnya. Cuman ada satu cara, bergumul dengan kebenaran, keilmuannya dia. Seorang dosen, kalau Anda adalah dosen, Anda harus melayani Tuhan dengan memperkembangkan kapasitas. Ya, tidak ada cara yang lain, bergumul dengan kebenaran melalui proses belajar. Mahasiswa, Anda tidak bisa berkembang menjadi seperti yang diharapkan kalau Anda tidak pernah belajar, bergumul dengan kebenaran di bidang Anda. Tetapi kadang-kadang saudara dan saya sudah cukup banyak bergumul dengan apa yang saudara dan saya punya hari ini di bidang kita masing-masing. Sayangnya, kita mengabaikan satu yang diberikan oleh Allah, yaitu kebenaran kerajaan Allah untuk mengarahkan kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, melayani Dia, mempermuliakan Dia dan menikmati sukacita yang sama dengan Kristus. Kita bisa bilang, tapi melayani Tuhan ada banyak kesulitan. Ya, tapi aneh ya, kalau orang melayani Tuhan tidak pernah menikmati sukacita, masalahnya bukan pada pelayanan, masalah ada pada Anda. Sekali lagi ya, agak kurang enak memang. Apakah dalam pelayanan ada penderitaan? Ada. Dan kalau saudara bilang, saya mengalami kesulitan dalam penderitaan, saya sebagai hamba Tuhan akan bilang amin. Karena memang yang namanya penderitaan, ada kesulitan dan bayar harga. Tapi saya juga mau tanya, apakah tidak ada sukacita sama sekali? Kristus itu sampai mati di atas kayu salib, tapi dia punya sukacita lebih daripada Anda dan saya karena dia melayani Allah. Aneh, kalau dalam modus pelayanan kita, yang saudara dan saya nikmati itu hanya penderitaan melulu. Gak ada lagi sukacita. Masalah bukan pada pelayanan, masalah ada pada Anda. Ada yang bilang kita punya pelayanan terlalu banyak. Kurang banyak apa Kristus itu pelayanan? Sudah di sorga pun dia masih berdoa untuk kita satu demi satu. Kurang sibuk apa dia? Tapi sukacita itu tidak pernah hilang. Anehnya saudara dan saya bisa kehilangan sukacita di dalam pelayanan. Kita cari kambing hitam. Kalau nggak ada yang hitam, Anda akan cari yang coklat. Pokoknya ada saja yang salah dan bukan kita. Mereka merampas sukacita kita. Bapak Ibu, di dalam pelayanan, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah menemukan pelayanan tanpa pergumulan. Karena dalam semua pelayanan bukan hanya Tuhan hadir di sana, setan hadir di sana juga. Di dalam kuliah, apakah hanya ada sukacita? Biasanya sukacita semester pertama, bulan pertama. Nanti setelah itu saudara akan ketemu setan ada di kampus. Ada senior mirip setan. Ada dosen yang menjengkelkan. Oh, selamat datang, itu dunia nyata. Orang kerja, bulan pertama sukacita. Menerima gaji pertama sukacita. Tunggu 3 tahun. Tunggu 4 tahun. Tunggu 5 tahun. Di dalam semua tempat pasti ada pergumulan, ada sukacita. Tapi yang namanya panggilan selalu melibatkan dua. Pertama pergumulan, yang kedua sukacita. Jadi kalau Anda mengalami pergumulan terus-menerus gak ada sukacita, tanya baik-baik. Jangan-jangan Anda mengerjakan sesuatu yang bukan panggilan. Atau yang kedua, mungkin itu panggilan, tapi Anda menjalaninya dengan modus yang salah. Kalau itu panggilan, mestinya ada sukacita. Lalu saudara bilang, iya saya sukacita Pak, gak pernah ada penderitaan. Mungkin itu bukan panggilan. Karena dua-dua ini mesti ada. Jadi kalau sekali-sekali saudara berteriak, kami menderita, puji Tuhan. Mungkin itu panggilan. Kerjakan aja itu baik-baik. Tetapi sekali lagi, kalau sudah saking menderita, sudah tidak ada pertumbuhan, tidak ada sukacita, tanya Tuhan baik-baik. Jangan-jangan itu bukan panggilan, meskipun sangat menyenangkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena kami dipimpin oleh Kristus yang melampaui segala sesuatu. Dia adalah pribadi yang ilahi, yang memerintah terus-menerus. Kekuasaannya tidak dilekang oleh zaman. Kekuasaannya tidak dapat ditaklukkan oleh apapun. Dengan demikian kami boleh datang bersandar kepada Dia.
Dia adalah Raja yang memerintah di dalam kebenaran dan keadilan, dan Dia bersuka cita karunia-Nya. Oleh karena itu kami datang, kiranya Tuhan juga mengurapi kami dengan roh yang sama, memberikan kepada kami sukacita di dalam menjalankan hidup yang benar, hidup yang adil, dan biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan modus yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.